rumah itu tidak hanya berhenti jadi host atau tempat tidur sare itu belajar, tapi juga dia harus home, tempat peradaban. Nama saya Iman Soleh, saya seniman, saya penggiat kebudayaan komunitas bernama Komunitas Celah-Celah Langit. Saya lahir di Bandung sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Saat ini lebih menekuni pada teater, tetapi juga hal-hal lain, misalkan kesusastraan yang saya jalankan. Saat ini saya sedang lebih banyak lihat ke persoalan literasi, dari kegiatan menjadi literatur. Jadi kegiatannya adalah rumah tumbuh. Rumah tumbuh itu saya menuliskan hampir seluruh kegiatan-kegiatan saya. Artinya pada tahun 2021 ini, insya Allah bulan Februari kami membuat buku, lalu kemudian dan launching album. Nah, komunitas Celah-Celah Langit itu yang barangkali ditanya. Celah-Celah Langit lahir di Ledeng, jadi Anda tinggal masuk ke Terminal Ledeng, lalu di belakang Terminal Ledeng itu ada gang sempit, dan itu jauh ya dari terminal, mungkin sekitar 100 meteran di dalam gang sempit itu. Lalu ada kebun, tapi kebun itu kami rubah menjadi ruang kesenian yang didirikan pada tahun 98 pada 22 Mei, tapi kegiatannya sendiri sudah dijalankan waktu saya mahasiswa tahun 85. Karena zaman pada saat Orde Baru pada saat itu agak rumit sekali untuk membuat aktivitas-aktivitas di tengah publik, misalkan diskusi, acara kesenian, acara teater, acara sastra. Karena situasi politik itu, maka pada saat itu namanya belum bernama Celah-Celah Langit. Orang menyebutnya pada tahun 85 sampai kurun waktu tahun 98 disebut dengan anak-anak dari Gang Bapak ini. Jadi aktivitas di tempat kami dari dulu ada kegiatan sastra, ada kegiatan seni rupa, ada kegiatan teater, ada kegiatan musik, dan kegiatan tari, dan tentu ada kegiatan lain misalkan film. Film-film kami tidak terlalu banyak karena hulu ledaknya adalah teater. Tapi tahun 2020 kami syuting film bekerja sama orang lain yang bikinnya, tetapi bekerja sama dengan salah satunya tempat kami. Kami membuat beberapa film pendek yang biasa untuk YouTube, dari Bandung sampai Lampung, Palembang, sampai Danau Toba. Itu kurun waktu tahun 2020. Nah, 2021 kami sedang menafsirkan beberapa lagu menjadi film pendek yang kemudian disebut dengan biofilm. Film pendek sekali, kemudian di dalam film disebut dengan video klip gitu. Jadi kami membuat komunitas ini, tempat ini dengan beragam latar belakang. Dan latar belakang itulah yang kemudian kami tidak menyebut tempat kami sebagai kelompok teater, tapi kelompok kesenian yang campur sari itu. Pada saat zaman Orde Baru, tahun sebelum tahun 98, ruang-ruang kesenian itu sedikit sekali ya. Kita hanya terfokus pada kampus dan taman-taman budaya gitu. Kalau ruang-ruang kebudayaan di tengah masyarakat ada, tapi lebih banyak sanggar-sanggar yang lebih bersifat seremoni gitu. Orang-orang lebih banyak itu di kegiatan, terutama mahasiswa di kampus-kampus. Nah, cita-cita saya pada saat itu bagaimana setiap gang sempit, setiap kelurahan, mungkin juga RW itu juga punya
ruang-ruang kebudayaan, ruang-ruang kesenian dalam pengertian saya, ya. Ruang-ruang kesenian yang tidak terbatas hanya pada lembaga-lembaga formal seperti kampus dan taman-taman budaya. Kesenian kan tidak selalu terhubung karena dia misalkan kuliah di kesenian lalu menjadi berkesenian, tidak. Saya kok masih percaya bahwa Taufik Ismail itu adalah penyair tapi dia dokter hewan dia. Kemudian saya juga kok percaya bahwa W.S. Rendra itu bukan orang yang dari latar belakang kampus kesenian. Begitu juga dengan Putu Wijaya dan tokoh-tokoh lain dalam dunia kesenian. Meskipun misalkan orang-orang yang bersekolah di kesenian itu juga sangat baik, tapi profesi seringkali tidak ada hubungannya dengan rezeki. Jadi ketika seseorang menekuni kesenian, itu sebetulnya adalah bagaimana pada saat itu dilatar belakangi untuk saling memahami keberbedaan itu. Dan Bandung pada saat ini sampai hari ini kan simbol dari keberagaman tadi. Harapan saya kenapa membangun celah-celah langit di tengah masyarakat dan masuk ke tempat saya, masuk gang sempit, adalah bagaimana ruang-ruang kebudayaan itu tidak terfokus pada ruang yang representatif. Yang representatif itu sebetulnya adalah keseniannya itu sendiri, bukan rumahnya, bukan gedungnya gitu. Harapan saya ke depan anak-anak itu bisa, atau kawan-kawan siapapun kalian, untuk tetap kreatif gitu, untuk bisa membuat rumahnya atau menjadi ruang-ruang kebudayaan, ruang-ruang kesenian, ruang-ruang yang tidak terbatas. Misalkan Anda harus mau kantor, Anda harus di taman budaya, Anda harus di kampus. Menurut saya sih rumah adalah kesejatian itu sendiri. Rumah di mana tempat kalian pulang, tapi juga ke tempat kalian tumbuh. Harapan saya diperkuat oleh anak-anak yang semakin cerdas saat ini dalam era digital, dalam era milenial. Rumah jangan dilupakan dan tumbuhlah menjadi apapun rumahnya itu. Kita beruntung di lahir di sebuah negeri yang cantiknya luar biasa gitu, terus kemudian kayanya luar biasa, sehingga diperebutkan gitu, dilirik oleh begitu banyak negeri lain yang tidak selengkap dan secantik Indonesia. Menjadi penulis itu modalnya ada tidak buta huruf. Berkarya saja. Jadi ketika pertanyaannya harus apa? Harus berkarya, karena dimulai dari karya itulah kemudian Anda bisa berbuat sesuatu untuk yang lain. Jadi karyanya apa? Kalau dari kata Anda bisa jadi apapun. Kata dalam pengertian kesenian jadilah karya sastra, jadi puisi. Kata dalam pengertian perdagangan jadilah dia promosi. Kata dalam pengertian jadilah dia berita. Jadi dimulai saja dari kata, Anda bisa berbuat begitu banyak sekali. Karena kata saya jadi punya agama. Kemudian mulai dari mana lagi? Dari benda, dari bahasa, dari makan, dari segala macam. Jadi negeri ini adalah negeri yang memberi jutaan kemungkinan. Tinggal mulailah saat ini dan tidak menunggu besok. Dimulai dari tempat di mana Anda duduk, di mana Anda tidur. Di situ. Hingga rumah Anda, diri Anda akan tumbuh bersama bangsa lain.